Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak sungguh besar kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di hari yang baru ini pun, Kau berikan kepada kami dengan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Bapa yang maha baik, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan pergumulan hidup, dan penuh dengan kerapuhan. Itu kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan, mohon Tuhan Kau yang ada di depan kami. Masuk dalam roh kami. Kami boleh melangkah di hari ini Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13 yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita buka lagi firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Setiap dari kita tentu mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu kehidupan ekonomi, entah itu hubungan sosial saya dengan keluarga maupun dengan teman sekitar. Tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan atau perjuangan hidup. Dan kita adalah manusia yang rapuh. Untuk itulah kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kita akan terus mengalami pertandingan-pertandingan di dalam hidup ini yang dilihat dan dinanti oleh si iblis. Sehingga firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan jagalah. Lawanmu si iblis siap untuk mengintai engkau. Pada waktu engkau mengalami pencobaan, pada waktu engkau mengalami pergumulan hidup dan tawar hatimu, maka disitulah iblis akan bekerja dan mengambil dirimu. Jadi mengapa kita harus kuat di dalam kehidupan ini? Pertama, supaya kita bisa dapat mengalahkan iblis. Maka firman Tuhan tadi berkata, berdirilah teguh. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Mengapa perlu dikemukakan hal ini? Karena banyak dari kita pada waktu ada gelombang kehidupan, gelombang kehidupan yang kecil dia bisa melawan begitu gelombang yang besar. Awalnya dia kuat tetapi lambat laun akhirnya dia kalah. Dia mengalami keputusasaan dan tawar hati. Untuk itulah kita harus ingat Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh ini penurut, tetapi daging kita ini lemah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Harus kuat di dalam Tuhan. Apapun gelombang kehidupan kita, sakit penyakit, mungkin menggerogoti kita, mungkin membuat kita hampir-hampir putus asa. Janganlah tawar hati. Mungkin keadaan ekonomi yang tidak ada jalan keluar. Janganlah tawar hati. Mungkin hubungan suami istri. Mungkin hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Jangan tawar hati. Bagaimana caranya kita menjadi tidak tawar hati atau menjadi kuat? Tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 8 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat jelas di sini. Tuhan mengetahui keterbatasan kita. Dan tidak kemampuan kita di dalam melawan si iblis. Melawan godaan, melawan pergumulan hidup kita ini. Kita harus tinggal di dalam Dia. Bukan kita keluar, tetapi kita tinggal di dalam Dia. Perbanyak berdoa, perbanyak bersekutu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab kata Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu akan menjadi mangsa si iblis. Mangsa yang empuk. Carilah Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Apapun pergumulan atau badai, gelombang yang begitu deras menghantam dirimu. Jangan linglung. Jangan putus asa. Jangan tawar hati. Tuhan mengatakan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita harus berakar Bapak. Berakar di dalam Tuhan. Itulah makanya sangat penting kita terus berada di dalam Tuhan. Tinggal di dalamnya. Di dalam komunitas yang benar. Karena di situ iman kita terus ditumbuhkan, terus ditumbuhkan, terus dinaikkan. Hingga pada suatu saat gelombang besar itu menampar kita. Kita berakar di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hidup ini sangat berharga. Hidup ini sangat indah, anugerah Tuhan. Yang perlu kita jalani dengan sukacita. Kalau kita kalah oleh iblis, kalau kita menjadi tawar hati, kalau kita menjadi putus asa, maka jalan hidup kita selanjutnya akan menjadi kelam. Maka anak dan cucu kita juga menerima dampak. Dan kematian yang kekal akan menanti kita. Menjadi orang Kristen yang berakar, beriman kuat. Sehingga kita boleh mengatakan, jika aku tertindas, itu baik bagiku. Agar aku belajar menyelami ketetapan-ketetapan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ingatlah selalu bahwa tantangan, bahwa pergumulan itu selalu ada. Tapi kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ingatlah, tinggallah di dalam Tuhan. Agar kita dapat bisa melawan penguasa-penguasa, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini dengan tetap berdiri teguh. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 menutup
renungan kita pada pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan bersyukurlah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.